Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada anak-anakku kelas 10 IPS. Kita bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai bab 6. Jadi kita masih ada di bab 6 yaitu mengenai lembaga jasa keuangan. Nah, sebelumnya Ibu kan sudah menjelaskan mengenai OJK. Nah, bagi yang lupa lagi apa itu OJK, silahkan tonton video yang sebelum ini ya. Jadi OJK itu mengenai otoritas jasa keuangan. Nah, tapi untuk di materi kali ini, kita akan fokus membahas mengenai lembaga jasa keuangan. Seperti yang sudah kalian lihat di slide ya. Di slide di sini ada lembaga jasa keuangan. Nah, materinya apa saja? Jadi di dalam slide ini itu ada pengertian bank, terus fungsinya, ada juga mengenai jenis-jenis bank. Jadi bank terbagi menurut kegiatannya, menurut strukturnya, nanti ada di sini ya, jenis bank. Yang berikutnya itu ada prinsip atau kegiatan usaha bank. Yang berikutnya ada produk dan jasa perbankan. Dan yang terakhir ada lembaga penjamin simpanan. Nah, itu materi yang ada di slide ini. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu lembaga jasa keuangan. Nah, lembaga jasa keuangan yang ditekankan di sini itu adalah bank. Apa itu bank? Jadi bank itu asal-muasalnya, bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banco. Nah, banco itu pada masa lalu berarti bangku atau meja. Jadi artinya itu sederhana ya, yaitu meja. Sedangkan arti secara umumnya, bank itu sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi yang dapat kita ambil kesimpulan dari sini, tugas bank itu sebenarnya hanya dua, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Seperti itu, agar lebih sederhana ya. Nah, terus fungsi utama bank itu apa? Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi di bagian definisi, bahwa fungsi utamanya itu hanya ada dua, yaitu tugasnya itu adalah menghimpun dana dan juga menyalurkannya kepada masyarakat. Nah, yang berikutnya, ada jenis bank. Jadi jenis bank, ini kan ada banyak ya jenis bank. Kalau jenis bank menurut kegiatannya itu ada tiga. Yang pertama adalah bank sentral, yang kedua bank umum, dan yang ketiga adalah bank perkreditan rakyat. Kita bahas yang pertama dulu, bank sentral. Nah, kalau ini seharusnya kalian sudah pada tahu ya. Ini sudah pernah dibahas di video yang sebelumnya mengenai bank sentral. Jadi bank sentral itu nama lainnya adalah Bank Indonesia. Nah, apa itu bank sentral? Bank sentral adalah badan keuangan yang umumnya dimiliki pemerintah. Jadi tugas dari bank sentral ini bukan melayani nasabah ya, tetapi melayani seluruh negara gitu. Jadi lebih mengendalikan ekonomi seluruh negara karena dimiliki oleh pemerintah. Jadi bukan bank biasa yang melayani langsung nasabah perorangan ya, bukan. Umumnya dimiliki pemerintah dan bertanggung jawab untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan. Jadi bank sentral ini seperti kepalanya dari bank biasa gitu, dari bank umum ya. Mengatur kestabilan badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat ekonomi yang tinggi dan stabil. Jadi tujuan dari bank sentral itu adalah untuk menciptakan ekonomi yang tinggi dan stabil gitu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan mengendalikan kebijakan moneter. Jadi bank sentral ini adalah sebuah lembaga yang berdiri sendiri gitu, yang tidak dapat diatur oleh pemerintah. Jadi kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral itu disebutnya kebijakan moneter, seperti itu ya. Tapi bank sentral ini masih dimiliki oleh pemerintah, tetapi tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Itu yang harus kalian ingat ya. Nah, yang berikutnya ada bank umum. Nah, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Maksudnya itu secara biasa ya, yang bertatap muka langsung dengan nasabah, atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi bank umum ini sesuai definisinya dapat kita lihat bahwa ada bank konvensional, ada juga bank yang berdasarkan prinsip syariah. Nah, kalau bank konvensional itu ya berdasarkan tata cara bank umum aja gitu. Maksudnya tugasnya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat gitu. Tapi tanpa ada campur tangan agama tertentu gitu. Tapi kalau bank syariah itu biasanya harus berdasarkan hukum-hukum Islam, seperti itu. Jadi ada perbedaan antara bank konvensional dan juga bank syariah, tetapi keduanya itu masih dalam kategori bank umum. Nah, yang terakhir adalah bank perkreditan rakyat, yaitu bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya, dan memberikan pinjaman kepada masyarakat.
Nanti produk ini akan dibahas di produk bank ya. Jadi intinya kalau bank perkreditan rakyat itu lebih ke menerima simpan pinjam gitu. Nabung juga bisa, tapi bisa juga memberikan pinjaman. Itu bank perkreditan rakyat. Nah, yang berikutnya jenis bank menurut badan hukumnya. Nah, kalau ini sudah sering Ibu bahas ya di bab-bab yang sebelumnya juga. Jadi ada 4 jenis bank menurut badan hukumnya. Yang pertama adalah perseroan terbatas atau PT. Nah, kalau PT ini adalah jenis perusahaan yang sifatnya itu sudah besar dan juga dapat menjual kepemilikan perusahaannya dalam bentuk lembaran saham gitu. Kita kan sering mendengar ya di bursa saham misalkan dijual saham perusahaan apa gitu ya. Nah, itu berarti perusahaan tersebut masuk ke jenis PT gitu. Jadi perusahaan yang sudah dapat masuk ke bursa saham itu adalah perusahaan yang jenisnya PT. Kenapa? Karena perusahaan tersebut sudah besar. Jadi kalau perusahaan kecil itu belum bisa untuk menjual saham ya. Terus yang kedua adalah firma atau CV. Nah, firma ini atau CV ini terdiri dari beberapa orang pemilik gitu. Jadi perusahaan persekutuan yang terdiri dari 3 atau lebih pemilik. Biasanya itu standarnya 3 orang ya untuk memiliki perusahaan firma. Jadi pemiliknya itu ada 3. Nah, apa perbedaan firma dan CV? Kalau firma itu biasanya perusahaan, kalau nggak salah ya, perusahaannya itu suka dibaginya rata. Jadi 3-3-nya itu kerja. 3-3-nya itu ikut andil dalam membangun perusahaan tersebut, itu firma. Jadi nggak ada status yang hanya nanam modal aja, itu nggak ada. Tapi kalau CV itu ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Kalau sekutu aktif itu tugasnya selain dia menanam modal, dia juga menjalankan perusahaannya. Kalau sekutu pasif itu hanya menanamkan modal saja, tetapi tidak ikut menjalankan perusahaannya. Tentu saja pembagian keuntungannya juga berbeda ya. Kalau di CV itu sekutu aktif itu biasanya lebih besar, karena dia ikut andil atau terjun dalam perusahaannya secara langsung. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah koperasi. Kalian pasti sering mendengar kata koperasi. Nah, koperasi ini sendiri, jadi kalau koperasi itu terbagi pada pengurus dan juga nasabahnya ya, nasabah koperasi gitu, atau anggota koperasi gitu, pengurus dan anggota. Kalau pengurus ya orang yang menjalankan koperasi ini. Kalau anggota biasanya hanya menyimpan simpanan wajib dan simpanan pokok. Ada juga koperasi yang bentuknya simpan pinjam gitu, jadi bukan hanya menyimpan saja, tapi juga dapat meminjam di koperasi. Yang terakhir adalah perusahaan perorangan. Nah, kalau perusahaan perorangan ini biasanya konteksnya perusahaannya itu sama seperti PT, hanya saja tidak terlalu besar, jadi belum besar gitu perusahaannya. Tapi dimilikinya masih oleh 1 orang. Biasanya modal yang dijadikan modal awalnya itu modal sendiri ya untuk perusahaan perorangan ini, karena belum bisa menjual kepemilikannya dalam bentuk lembaran saham, seperti itu. Nah, yang berikutnya, jenis bank menurut faktor kepemilikannya. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, yang pertama itu ada bank sentral atau bank pemerintah. Jadi bank yang memang dimiliki oleh pemerintah. Apakah pemerintah ini mempunyai bank konvensionalnya? Enggak. Jawabannya punya. Jadi bank pemerintah juga ada yang dalam bentuk bank umum. Contohnya seperti BRI gitu. Itu kan punya pemerintah ya. Walaupun BRI bentuknya itu bank umum, bukan bank sentral gitu. Kalau bank sentral kan udah jelas itu punya pemerintah, seperti itu. Itu bank pemerintah. Yang kedua itu adalah bank swasta. Jadi bank yang murni punya swasta, bukan punya pemerintah sama sekali. Contohnya kayak BCA gitu, Bank Sentral Asia ya. Itu punya swasta. Yang berikutnya ada bank campuran yang setengah-setengah. Ada yang ada bagian pemerintahnya, ada juga bagian swastanya. Contohnya yang Ibu tahu itu kalau nggak salah Mandiri. Mandiri ada berapa persennya punya pemerintah, berapa persennya punya swasta. BNI juga sama kalau nggak salah. Jadi masih ada campur tangan swastanya juga di situ ya. Yang berikutnya adalah bank milik pemerintah daerah. Nah, contohnya kalau di daerah Jawa Barat itu disebutnya Bank BJB kalau nggak salah. Bank Jabar Banten ya. Bank Jabar Banten itu contoh bank milik pemerintah daerah. Ada juga Bank Jateng, misalkan Bank Jawa Tengah ya, dan lain-lain. Jadi di setiap daerah itu berbeda ya nama banknya gitu, tergantung daerah tersebut. Yang berikutnya ada prinsip kegiatan usaha bank. Nah, jadi ada 4 prinsip dalam menjalankan usaha bank ini. Yang pertama adalah prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Nah, prinsip kehati-hatian ini maksudnya adalah bank harus dengan teliti ya menjalankan
setiap transaksi yang diminta oleh nasabah gitu, atau yang diberikan oleh bank itu sendiri gitu. Yang berikutnya prinsip kepercayaan. Nah, maksudnya prinsip kepercayaan di sini, bank tidak boleh menyebarkan data punya nasabah atau identitas dari nasabah gitu. Jadi harus dapat menjaga rahasia dari nasabah itu sendiri gitu. Prinsip kepercayaan. Yang berikutnya prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan itu jadi semua transaksi yang ada di bank itu tidak boleh bocor kepada pihak yang lain. Jika kalian pernah mendengar internet itu kan besar ya, tetapi kenapa yang kita akses datanya itu tidak semua data itu dapat kita akses, karena sebagian besar data yang tidak bisa kita akses itu adalah data bank. Dan data bank juga diupload di internet gitu, tetapi data tersebut tidak bisa kita akses. Kenapa? Karena ada prinsip ini, kerahasiaan. Jadi tidak semua orang dapat mengakses data rahasia dari nasabah. Apalagi kalau bank di Swiss ya, kalau bank di Swiss itu sangat terjaga gitu kerahasiaannya. Mau dia warga negaraan mana, mau uangnya apakah uang bersih atau enggak, itu tetap dijaga kerahasiaan dari nasabahnya, seperti itu. Yang terakhir ada prinsip mengenal nasabah atau know your customer principle. Nah, ini maksudnya adalah nasabah itu harus mengetahui identitas nasabah. Bank itu harus mengetahui identitas dari nasabahnya. Jangan sampai terjadi, ya kalau bisa jangan sampai terjadi pencucian uang misalkan. Jadi harus tahu apakah nasabahnya itu nasabah dari mana, apakah dia pernah di blacklist atau tidak di bank yang lain gitu. Biasanya bank itu suka share data orang-orang yang di blacklist ya antar sesama bank gitu. Jadi apakah orang yang suka pinjam di bank A terus dia nggak pernah bayar di bank A, terus apakah dia bisa pinjam lagi ke bank B, bank C? Itu sulit ya. Kenapa? Karena namanya itu sudah terblacklist gitu di setiap bank. Jadi biasanya bank A akan men-share data ke bank B, bank C, dan seterusnya bahwa orang ini sulit untuk bayar gitu. Jadi intinya mah sudah di blacklist ya namanya di dalam daftar nasabah bank, seperti itu. Yang berikutnya kita akan bahas mengenai produk perbankan gitu. Jadi produk perbankan ini ada dua, ada kredit pasif, ada kredit aktif. Ini kredit pasif itu maksudnya debit ya, debit itu masuk ke banknya. Kalau kredit itu berarti keluar ke banknya. Berarti kalau yang ini nabung ya ini minjem kayak gitu. Kalau dari pihak nasabah ya, yang ini nabung ya ini minjem. Jadi ada yang pertama itu ada giro. Jadi giro itu salah satu tabungan yang disediakan oleh bank. Kemudian yang berikutnya ada tabungan berjangka. Kalian pasti sering mendengar istilah ini ya, deposito berjangka. Nah, apa sih tabungan berjangka ini? Jadi tabungan berjangka itu adalah simpanan yang dapat diambil sesuai dengan perjanjian. Misalkan perjanjiannya itu akan menabung selama 1 tahun, 2 tahun, dan lain-lain. Nah, kalau misalkan diambil sebelum masa perjanjian itu berakhir, jadi waktunya berakhir, itu akan terkena penalti atau bunga yang seharusnya menjadi hak konsumen itu akan hilang ya, menjadi hak nasabah itu akan hilang. Misalkan 1 tahun nabungnya itu, misalkan 1 bulan 1 juta, berarti kan 1 tahun jadi 12 juta. Misalkan harusnya 12 juta 200 ribu misalkan. Nah, yang 200 ribunya itu bisa hilang kalau diambil sebelum 1 tahun gitu. Atau bahkan ada beberapa bank yang mengenakan penalti. Maksudnya akan dipotong tabungannya itu berapa persennya gitu. Itu ada yang seperti itu ya. Itu tabungan berjangka. Yang berikutnya tabungan. Kalau ini tabungan biasa ya. Jadi bank menabung, nasabah menabung ke bank yang bisa diambil kapan saja gitu. Tanpa ada syarat tertentu. Kan kalau tabungan berjangka itu ada syaratnya ya. Nah, yang berikutnya ada deposit on call. Kalau deposit on call itu jadi tabungan yang bisa diambil sesuai dengan perjanjian terlebih dahulu. Misalkan perjanjian terlebih dahulunya itu jadi permintaan dari nasabahnya gitu, pengen mengambil si tabungannya, itu disebutnya deposit on call. Tapi yang berikutnya ada deposit automatic rollover. Nah, deposit automatic rollover ini contohnya itu kayak keterusan tabungan berjangka ya. Misalkan di tabungan berjangka dia menabung selama 1 tahun, ternyata dalam 1 tahun itu tidak diambil, berarti itu menjadi deposit automatic rollover, jadi akan diperpanjang di tahun berikutnya gitu. Tapi biasanya suka ada konfirmasi terlebih dahulu dari CS banknya ya ke
nasabah gitu. Apakah ini mau di deposit automatic rollover tabungannya atau mau di stop aja gitu. Jadi suka ada konfirmasi terlebih dahulu. Seperti itu. Itu produk perbankan yang kredit pasif ya atau tabungan. Kita masuk ke kredit aktifnya. Kalau kredit aktif yang pertama itu ada kredit rekening koran. Jadi ini kayak minjem uang ke bank gitu. Tapi biasanya minjem uang ke bank kredit rekening koran ini ada limit ya. Nggak bisa banyak gitu. Ada juga kredit reimburse atau letter of credit, ada juga kredit accept. Kalau kredit accept ini kredit dengan persetujuan ya, kredit dengan persetujuan tertentu. Kalau kredit reimburse itu biasanya kredit dengan jaminan barang berharga tertentu, misalkan pakai motor, misalkan jadi pinjamnya seharga motor gitu. Enggak, misalkan motornya harganya 15 juta, berarti pinjamnya nggak bisa lewat dari 15 juta, itu kredit reimburse. Yang berikutnya kredit dokumenter. Jadi kalau kredit dokumenter dengan surat atau dokumen tertentu, misalkan dengan surat rumah misalkan ya, dengan surat rumah. Nah, berarti pinjamnya itu ya seharga rumah. Seharga jaminan surat rumah tersebut, misalkan surat rumahnya harganya berapa ratus juta ya pinjamnya segitu gitu. Yang berikutnya kredit dengan jaminan surat-surat berharga. Nah, kalau ini bisa berkaitan dengan perusahaan ya, surat berharga itu bisa termasuk obligasi, bisa termasuk saham, itu bisa. Jadi kredit dengan jaminan surat berharga. Makanya ini biasanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang sudah besar, PT contohnya seperti tadi ya, yang memang bisa mengeluarkan surat berharga gitu. Contohnya seperti obligasi tadi ataupun saham. Nah, itu dia mengenai produk perbankan. Materi yang berikutnya itu mengenai jasa perbankan. Nah, jasa perbankan itu jadi ada jual beli valuta asing. Nah, jasa yang ditawarkan perbankan jual beli valuta asing itu maksudnya pertukaran mata uang antar negara ya. Biasanya pertukaran mata uang ini antar negara yang negara adidaya gitu, jual beli valuta asing. Tapi apakah negara yang bukan adidaya bisa? Ya bisa aja. Misalkan rupiah ke dolar, rupiah ke pound sterling, itu bisa ya jual beli valuta asing. Yang berikutnya jasa penyimpanan yang tadi, bisa menyimpan emas juga bisa disimpan di bank ya, bisa juga menyimpan uang kalau uang sudah jelas ya. Yang berikutnya pengiriman atau transfer uang. Nah, kalau ini dapat dilakukan bisa menggunakan aplikasi ya, di handphone juga bisa gitu. Jadi udah tersedia di handphone aplikasi untuk mentransfer tanpa harus ke ATM ya ataupun ke bank. Itu bisa menggunakan sistem BIRTGS, Real Time Gross Settlement System, yang sudah Ibu jelaskan di materi yang berikutnya, kalau nggak salah di bab 4. Yang berikutnya pemberian jaminan, jadi bank juga bisa memberikan jaminan atau kebalikannya. Yang berikutnya menawarkan kartu kredit. Kalau ini kartu kredit kalian pasti udah pada tahu ya, jadi kartu yang bisa dipakai, intinya mah kartu ngutang. Ini sebenarnya kartu kredit itu kartu ngutang, nanti dibayarnya belakangan gitu. Kalau sekarang itu bahkan bukan hanya bank ya, aplikasi e-commerce juga banyak yang menawarkan kredit seperti ini, walaupun bentuknya bukan kartu kredit. Contohnya Shopee Pay Later misalkan, atau OVO Pay Later, Traveloka Pay Later, yang Pay Later gitu, itu namanya kredit ya, ngutang, etata nama ngahutang. Yang berikutnya menyediakan cek perjalanan. Terus yang berikutnya melaksanakan penagihan piutang inkaso untuk nasabahnya. Jadi ini juga bisa pangnagihkeun hutang gitunya. Kalau Ibu pindah ke tengah ya, halangan. Yang berikutnya menyediakan ATM. Jadi salah satu standar bank itu harus banyak menyediakan ATM atau anjungan tunai mandiri ya, agar memudahkan nasabahnya untuk mengambil atau menyetorkan uang. Yang berikutnya menyediakan kartu debit. Nah, kalau ini kartu untuk ATM-nya itu sendiri ya harus ada ya. Kalau ATM-nya ada, kartu debitnya nggak ada, mah gimana ceritanya itu? Nah, itu dia mengenai jasa perbankan. Yang berikutnya kita akan membahas materi yang terakhir itu mengenai lembaga penjamin simpanan atau lebih dikenal dengan LPS. Nah, apa sih LPS ini? LPS adalah suatu lembaga independen, berarti lembaga yang berdiri sendiri ya, independen, yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Jadi kalau di kehidupan kita gitu, LPS itu mirip asuransinya bank gitu. Jadi bank juga, apakah bank bisa bangkrut, bank bisa gagal? Jawabannya bisa. Itu pernah terjadi ya di Indonesia juga, kalau nggak salah namanya itu Bank Senturi gitu. Ibu lupa ya, kalau nggak salah itu namanya Bank Senturi. Itu salah satu termasuk bank yang gagal gitu. Bank yang keuangannya itu tidak sehat dan tidak dapat mengembalikan
simpanan atau tabungan dari nasabahnya. Seperti itu. Itu yang Bank Senturi itu. Nah, terus gimana sih agar kita itu aman nabung di bank gitu? Uang kita itu aman. Nah, maka bank wajib untuk menjadi peserta penjamin simpanan. Jadi maksudnya bank itu harus semua bank harus mengikuti lembaga penjamin simpanan atau LPS. Jadi kalau misalkan ada apa-apa sama banknya, uang nasabahnya nggak hilang gitu. Dan bank juga wajib untuk membayar premi penjamin simpanan pada LPS. Yang namanya asuransi itu kan pasti ada iurannya ya, ada preminya. Nah, bank juga kayak gitu. Jadi harus membayar penjamin simpanan. Nah, kalau misalkan ada bank gagal nih, berapa sih jaminan yang akan diberikan LPS ini pada setiap bank? Nah, umumnya menurut peraturan ya, menurut peraturan perundang-undangan itu adalah 2 miliar per bank. Jadi menurut peraturan yang Ibu tahu itu 2 miliar per bank ya. Jadi kalau banknya ikut lembaga penjamin simpanan itu walaupun banknya gagal itu bakal balik lagi uangnya 2 miliar gitu, seperti itu. Nah, terus kenapa harus ada LPS ini? Jadi tugas dari LPS itu ada 5. Yang pertama adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan. Yaitu yang tadi pelaksanaan penjamin simpanan itu yang bank ya. Jadi dirumuskan oleh LPS. Terus yang kedua melaksanakan penjaminan simpanan. Maksudnya itu ya tadi kalau misalkan banknya ada kemungkinan untuk gagal, pokoknya itu bisa dijamin uangnya sama LPS gitu. Jadi nggak akan 100% hilang semua uangnya, enggak. Pasti ada yang balik laginya. Kemudian merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Jadi LPS ini juga salah satu yang cukup penting di dalam bank ya, karena LPS dapat ikut serta merumuskan dan menetapkan kebijakan. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa kan semuanya larinya ke LPS gitu. Nah, yang berikutnya merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Jadi tugas dari LPS yang berikutnya itu adalah yang tadi menyelesaikan masalah yang terjadi dari bank gagal tadi. Kalau banknya ikut LPS, tapi banknya kan setiap bank itu memang wajib ya untuk ikut LPS. Jadi semua bank yang kemungkinannya gagal dan tidak terlalu berdampak itu bisa diselesaikan oleh LPS. Dan juga kebalikannya, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Bank gagal yang sangat berpengaruh juga tetap ditangani semuanya oleh LPS. Pokoknya semua yang berkaitan dengan bank itu bisa ditangani oleh LPS, karena LPS yang menanganinya, asuransinya gitu, LPS gitu. Nah, yang berikutnya, terus wewenang LPS itu apa terhadap bank ya? Jadi yang pertama itu menetapkan dan memungut premi penjaminan. Nah, ini yang iuran premi LPS ya. Jadi ditagih ke setiap bank. Pokoknya setiap bank itu kan pasti wajib ikut LPS. Nah, karena itu setiap bank harus bayar ke LPS. Yang berikutnya menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Jadi bank yang baru berdiri juga harus daftar dulu ya, harus daftar dan bayar ke LPS. Kemudian melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Tentu saja kalau ini udah jelas ya. Setiap lembaga juga harus mengelola sendiri kekayaan dan kewajibannya. Kemudian mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Jadi kan OJK juga salah satu tugas OJK adalah memeriksa semua yang berkaitan dengan nasabah dan juga semua laporan keuangan. Nah, sama seperti OJK, LPS juga mempunyai hak untuk mendapatkan data simpanan nasabah, data laporan keuangan, dan lain-lain. Kenapa? Karena OJK harus tahu apakah bank ini berpotensi untuk menjadi bank gagal atau enggak gitu. Kemudian yang berikutnya melakukan rekonsiliasi nih hasilnya. Rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4. Nah, rekonsiliasi itu penyamaan data ya antara bank A dengan cabang bank A gitu. Jadi kan biasanya tidak satu cabang ya, ada banyak gitu. Dan itu harus disamakan datanya. Kalau misalkan nasabah A mengambilnya di bank yang lokasinya di mana. Nah, bank tersebut juga yang bank pusatnya harus tahu data tersebut ya. Itu namanya rekonsiliasi. Kemudian verifikasi juga bahwa data tersebut benar gitu yang dilaporkannya, dan atau konfirmasi atas data tersebut. Yang berikutnya yang nomor 6, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Jadi kalau misalkan terjadi bank gagal atau banknya menyatakan diri bahwa dia bangkrut gitu ya. Nah, itu harus tahu tata cara mengklaimnya. Kalau asuransi kan ada klaimnya ya. Mengklaimnya ke LPS itu kayak gimana gitu.
Kemudian menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau nama LPS. Jadi ada pihak ketiganya gitu untuk LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. Nah, yang berikutnya melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Nah, yang terakhir, ya Ibu geser sedikitnya. Yang terakhir adalah menjatuhkan sanksi administratif. Nah, ini biasanya dilakukan yang sanksi administratif itu jika bank tersebut melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh LPS gitu. Itu bisa dijatuhkan sanksi administratif oleh LPS. Nah, yang berikutnya, kewenangan LPS terhadap bank gagal. Tadi kan Ibu dari tadi bicara mengenai bank gagal ya. Gimana kalau misalkan ada bank gagal gitu? Apa sih yang dapat dilakukan oleh LPS kalau Ibu pindah ke luhurnya? Nah, yang pertama itu adalah mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham. Ibu kan tadi sudah bilang bahwa salah satu jenis perusahaan yang dapat menjual saham itu kan PT ya, dan kebanyakan dari bank itu kan PT dapat menjual sahamnya. Itu semuanya dapat pindah tangan si saham tadi ke LPS. Kenapa ya? Karena sudah gagal, sudah bangkrut banknya. Kemudian yang kedua, menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan. Nah, kalau bank gagal yang diselamatkan itu maksudnya masih bisa ditutupi oleh LPS gitu. Jadi semua kekurangannya dan lain-lainnya itu masih bisa ditutupi dan masih dapat bekerja gitu bank gagal tersebut gitu, karena sudah diselamatkan asetnya. Kemudian meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah setiap kontrak dari bank gagal tersebut gitu. Jadi pokoknya kalau bank tersebut sudah dinyatakan gagal, maka semua yang ada di bank tersebut itu dapat ditangani oleh LPS, termasuk kontrak dan lain-lainnya juga. Kemudian meninjau dan atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur ataupun kreditur ataupun hutang kreditur ya. Jadi semuanya termasuk asetnya, apakah aset debitur atau kreditur, itu tetap bisa ditangani oleh LPS asalkan bank tersebut sudah berstatus bank gagal. Seperti itu. Nah, lanjut. Ya sudah, segitu saja. Terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Do you have any question? Apakah ada pertanyaan? Kalau ada silahkan tuliskan di kolom komentar Classroom seperti biasa ya. Terima kasih. Di bab 6 ini masih ada yang lain ya. Nanti kita berjumpa lagi di video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.